Sebelum dimulai, sangat saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Pada video ini, channel Study Mandiri membahas berbagai singkatan dalam bahasa Inggris yang penting Anda ketahui. Seperti PS, Postscriptum, berasal dari bahasa Latin yang artinya ditulis setelah. PS kalau dalam bahasa Inggris, postscript, bisa diartikan catatan tambahan. Biasanya diletakkan di bawah sebuah surat atau email untuk memberikan informasi tambahan kepada penerima. Kalau di Indonesia, PS sama dengan NB, notar bene. Notar artinya dicatat, sedangkan bene berarti baik. Kemudian saat mendapat undangan, terkadang terdapat istilah RSVP di bagian akhir. RSVP dicantumkan untuk memberitahu tamu bahwa mereka perlu melakukan konfirmasi sebelum menghadiri acaranya. RSVP merupakan sebuah singkatan dari bahasa Perancis, Répondez s'il vous plaît, yang artinya tolong tanggapi atau menunggu konfirmasi. Jika RSVP ditulis dalam sebuah undangan, maka si penerima undangan diminta menanggapi untuk mengatakan apakah mereka berencana untuk menghadiri pestanya. Sehingga tuan rumah menuliskan RSVP untuk memastikan apakah yang mereka undang akan hadir atau tidak ke acaranya. Dalam perkembangannya, RSVP ini juga sering ditemukan dalam email atau bahkan pada waktu chatting. Berikutnya, Wi-Fi, dikenal luas sebagai kepanjangan dari Wireless Fidelity. Kata wireless seringkali diasosiasikan dengan cara kerja Wi-Fi, yaitu menghubungkan manusia dengan internet tanpa menggunakan kabel. Meskipun demikian, Wireless Fidelity sebenarnya bukanlah kepanjangan dari Wi-Fi. Nama Wi-Fi sebenarnya tidak berarti apapun. Sebenarnya Wi-Fi merupakan nama plesetan dari Hi-Fi atau High Fidelity, yaitu ukuran untuk kualitas suara tingkat tinggi. Plesetan tersebut bertujuan untuk kepentingan pemasaran agar lebih mudah diingat, yang disebabkan nama asli Wi-Fi sangat sulit untuk dihafal, yaitu IEEE 802.11b, Direct Sequence. Kemudian singkatan CC dan BCC. CC merupakan singkatan dari Carbon Copy. CC dalam pengiriman email digunakan sebagai salah satu cara mudah untuk mengirimkan salinan email ke orang lain. Sedangkan BCC adalah kependekan dari Blind Carbon Copy. Namun seperti namanya, BCC ini blind, alias tidak bisa dilihat oleh penerima yang lain, baik itu CC maupun BCC. Seperti contoh bisa dilihat di layar. Dalam perkembangannya, semakin banyak singkatan bermunculan, seperti CMIIW, correct me if I'm wrong, koreksi saya jika saya salah. Maksudnya kita mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak benar, maka kita minta orang lain mengkoreksinya jika ia tahu yang benar. Kemudian FYI, for your information, atau kita menambahkan informasi yang tidak ditanyakan dari lawan bicara kita. Berikutnya, AFAIK, AFAIK, adalah kependekan dari As Far As I Know, yang memiliki arti sejauh yang saya ketahui. Singkatan ini biasanya digunakan saat kita ingin berbagi informasi sebatas informasi yang kita ketahui saja. Kemudian AFK adalah kependekan dari Away from Keyboard, yang memiliki arti jauh dari keyboard. Singkatan ini sering digunakan saat seseorang online dan ingin menginformasikan bahwa untuk sementara waktu dia tidak akan menjawab pesan karena sedang jauh dari keyboard atau jauh dari komputer. Selanjutnya XOXO, yang artinya adalah peluk cium, hug and kisses. Jadi jangan salah mengartikan dan jangan salah pikir, hanya sebatas salam penutup biasa dan digunakan saat kirim email atau chat.
Huruf X mewakili kiss, cium, sedangkan huruf O mewakili hug atau peluk. Kemudian kepo, K-E-P-O, adalah kependekan dari knowing everything particular object, yang memiliki arti mengetahui setiap objek tertentu. Singkatan ini sering digunakan untuk menyebut seseorang yang serba ingin mengetahui detail informasi orang lain. Kepo ini sudah diserap ke dalam istilah Indonesia. Kemudian singkatan DIY, kependekan dari do it yourself, dalam bahasa Indonesia memiliki arti melakukan sendiri. Pada dasarnya, kata ini ditujukan untuk aktivitas yang mandiri, mengarah kepada kegiatan membangun, merakit, membuat sendiri tanpa bantuan tenaga ahli atau profesional. Contoh dari kegiatan tersebut adalah hal-hal yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari yang mudah seperti membuat rak buku sendiri, merakit barang yang dibeli di toko bangunan, dan lain-lain. Berikutnya, ASAP, ASAP, adalah kependekan dari as soon as possible, yang memiliki arti secepatnya. Seperti artinya, singkatan ini biasanya digunakan untuk saat kita meminta sesuatu terhadap orang lain dan berharap hal itu dapat dikerjakan segera. Selanjutnya, BRB adalah kependekan dari Be Right Back, yang memiliki arti segera kembali. Saat kita ingin menginformasikan bahwa kita akan izin sebentar dan segera kembali dalam pembicaraan, kita dapat menggunakan singkatan ini. Selanjutnya, FOMO, kepanjangan dari Fear of Missing Out, adalah rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengetahui aktivitas tertentu. Sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Kemudian FYP adalah kependekan dari For Your Page, yang memiliki arti untuk halaman Anda. Singkatan ini populer untuk pengguna sosial media TikTok untuk merujuk pada halaman beranda di akun TikTok yang menunjukkan deretan video yang sedang populer. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuan subscribe, like, dan share ke grup-grup WA dan Facebook supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.